Baik. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pinisi Matematika. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan bincang-bincang masalah akademik seputar penelitian. Pada kesempatan ini kita menghadirkan tamu istimewa kita, guru besar di bidang matematika di jurusan Matematika FMIPA UNM, Profesor Dr. Syafruddin Side, MSI PhD. Ya, barangkali kita semuanya sudah mengenal beliau kalau kita rajin membuka Google Scholar atau Scopus, kita akan menemukan siapa beliau. Beliau yang punya H-index yang mungkin sudah sangat tinggi. Nanti beliau menjelaskan siapa beliau. Yang jelas beliau adalah dosen di jurusan Matematika FMIPA UNM, sekaligus sebagai ketua program studi Matematika S2 Matematika Pasca Sarjana UNM. Saya menyapa beliau. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Kita akan bincang-bincang Prof masalah penelitian ini ya. Karena barangkali banyak pihak yang mempertanyakan tentang penelitian itu urgensinya apa ya. Kita akan membicarakan ini pada cakupan mahasiswa, kemudian dosen, dan tentunya juga khalayak umum, khususnya bagi para guru. Prof mungkin bisa bercerita apa pentingnya sebenarnya dan mengapa mahasiswa itu harus meneliti, Prof. Ya, seperti apa itu, Prof? Ya. Ya baik. Mulai mungkin dari mahasiswa dulu ya. Kenapa mahasiswa penting meneliti? Pertama kan penelitian itu sendiri kan hasilnya adalah salah satu bagian dari mata kuliah yang berupa pertanggungjawaban di tugas akhir. Jadi ada mata kuliah skripsi. Tetapi lebih daripada itu sebetulnya tujuan dari meneliti itu adalah kita ingin mempublikasikan, mahasiswa kita ingin memperkenalkan secara meluas melalui artikel hasil penelitiannya itu untuk dilihat oleh orang-orang di seantero dunia misalnya bahwa mahasiswa ini ternyata bidangnya di bidang ini. Dan itu kan terrealisasi dari program-program yang ada di kampus seperti skripsi, kemudian ada lomba-lomba kompetisi nasional seperti PKM penelitian riset. Nah itu kan alhamdulillah di kita mahasiswa kita di jurusan matematika ini kan sangat antusias untuk ke situ itu alhamdulillah, bahkan sampai meraih medali perak dari sesi presentasi penelitian yang memang boleh dikatakan hasil penelitian tersebut bahkan setara level S2 mungkin meskipun mereka baru S1. Jadi manfaatnya sebenarnya lebih kepada memperkenalkan jati diri mahasiswa, tidak hanya sekedar misalnya demo dalam tanda kutip positif hal-hal yang baik, tetapi juga ingin memperkenalkan sisi berbeda dari mengingat perkembangan teknologi sejauh ini kan mahasiswa sudah dituntut untuk betul-betul sudah bisa upgrade dari sisi penelitian ataupun sebenarnya pengabdian masyarakat juga. Oh begitu ya Prof ya. Jadi sebenarnya menurut pandangan Prof dan pengamatannya, kira-kira animo untuk meneliti bagi mahasiswa saat ini seperti apa? Apakah sudah merata ataukah hanya golongan kelompok-kelompok tertentu yang minat untuk meneliti itu? Baik, kalau kita berkaca dari pengalaman ya mungkin ketika misalnya 5 tahun yang lalu hal seperti itu boleh dikatakan mahasiswa belum terlalu interest untuk penelitian itu, tetapi setelah adanya kompetisi ini, saya berkaca dari kompetisi PKM yang dilemparkan oleh Simbel Mawadikti ini sangat berpengaruh kepada minat dari mahasiswa itu untuk meneliti. Apalagi setelah misalnya ada mahasiswa-mahasiswa dari UNM misalnya dari jurusan matematika lebih spesifik yang memenangkan sampai kepada lolos ke PIMNAS. Nah, setelah itu 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, tahun lalu itu kelihatan sekali animo dari mahasiswa itu sangat besar dalam sisi bagaimana mengembangkan kemampuan mereka dari mengembangkan diri mereka dari sisi penelitian. Oke. Tadi Prof mengatakan bahwa kalau mahasiswa meneliti berarti ide keilmuannya bisa dikenal di dunia luar, bisa dipublikasi di artikel di jurnal-jurnal.
Selain itu Prof, kira-kira apa sisi positif? Mungkinkah ada keuntungan-keuntungan atau nilai-nilai positif yang bisa dirasakan oleh mahasiswa kalau dia menggeluti penelitian ini secara intensif? Ya. Baik, pertama tadi itu dari sisi memperkenalkan ini, kemudian yang kedua, kalau kita bicara misalnya dari sisi finansial, tentu saja mereka ketika aktif meneliti kan pasti banyak yang melirik, kemudian menjadikan misalnya asisten peneliti dan berdampak kepada ini. Berarti ada sisi finansial yang Iya, dapat, finansial mereka dapat. Bisa mungkin kita telusuri dari mahasiswa kita yang sudah menang-menang penelitian kan. Selain mendapatkan Iya, hadiah, juga mendapatkan banyak lah. Kemudian rekognisi mata kuliah dan segala macam kalau dikaitkan dengan MBKM. Jadi menurut saya dampak positifnya itu ya sangat dominan ya, dibanding mungkin tidak ada mungkin dari sisi negatif yang bisa kita lihat ketika seorang mahasiswa aktif meneliti. Selain mungkin harus menjaga kesehatan itu saja mungkin. Ya betul. Inilah yang perlu diperhatikan bagi mahasiswa dimanapun, khususnya mahasiswa di jurusan matematika, FMIPA, UNM, bahwa meneliti itu seharusnya ditumbuhkan pada diri mahasiswa sebagai masyarakat akademis kan. Iya. Baik Prof, kira-kira apa strategi yang bisa dikembangkan dari pihak kampus untuk menggiatkan mahasiswa ini meneliti, apakah dalam ajang hibah ataupun secara mandiri? Seperti apa Prof kira-kira itu? Jadi berkaca dari pengalaman mungkin ya, pengalaman pribadi dan melihat teman-teman yang ada di sekeliling kita di lingkungan akademisi, bahwa sebenarnya triknya begini, mahasiswa yang tertarik untuk meneliti itu kan sangat bergantung kepada dosen yang ada di perguruan tinggi itu. Jadi ketika misalnya dosennya itu aktif meneliti, ada bidang tertentu, katakanlah misalnya saya sangat aktif meneliti di bidang pemodelan matematik. Nah, saya tularkan kepada mahasiswa untuk mereka juga kalau ada yang tertarik untuk meneliti di bidang pemodelan, kita sama-sama meneliti begitu di bidang pemodelan. Jadi seharusnya ada kolaborasi. Kolaborasi. Begitu juga mungkin dari pendidikan matematik misalnya dengan guru-guru. Jadi dengan kolaborasi penelitian antara mahasiswa, antara mitra misalnya guru dengan dosen, itu kan dampaknya menjadi lebih terasa. Jadi sudah ada output ataupun outcome dari penelitian dosen-dosen itu. Apalagi memang kita setiap tahunnya diberikan peluang untuk ikut berkompetisi di DRPM. Jadi sebenarnya poinnya adalah seharusnya dosen itu melibatkan mahasiswa dalam setiap risetnya. Menularkan sedikit topik yang mereka teliti itu ke mahasiswa untuk diangkat jadi penelitian. Baik untuk dilombakan di Simbel mau ataupun sebagai tugas akhir mahasiswanya. Mengedukasi juga gitu ya Prof ya. Tapi pada sisi dosen sendiri Prof, menurut kacamata dosen itu bagaimana kira-kira strateginya supaya dosen juga menggiatkan kegiatan penelitiannya? Ya, jadi untuk dosen sendiri kan tugas kita sebagai akademisi atau dosen itu kan tugas utama kita adalah 3. Ada pengajaran, ada penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, penelitian dan pengabdian masyarakat ini lebih spesifik ke penelitian, misalnya bagaimana caranya mungkin diawali misalnya di kita ada istilah PNBP. Jadi kita awali mungkin dari peminatan kita. Saya misalnya tertarik di topik ini, kita awali kalau misalnya belum, tapi saya yakin alhamdulillah di teman-teman kita sudah sangat banyak yang meneliti. Jadi seperti yang kita lakukan misalnya ada coaching proposal, kemudian ada sharing bagaimana memenangkan penelitian DRPM yang baru saja kita lakukan tadi. Jadi dosen itu menentukan dulu kira-kira bidang penelitiannya itu atas spesifikasi topik kajiannya itu di mana. Lalu kita mencoba untuk membuat roadmap. Misalnya tahun lalu kita meneliti tentang katakanlah model awal. Lalu kita coba kembangkan di penelitian ini pengembangan model. Lalu kita coba membuat roadmap, lalu dilempar ke kompetisi yang lebih tinggi untuk mendapatkan dana yang lebih besar dari DRPM tentunya. Nah, ketika terbentuk roadmap itu, insya Allah akan selalu lolos ketika misalnya tapi dengan syarat bahwa tidak boleh melakukan kesalahan dari sisi administrasi. Nanti tahan itu Prof, nanti dicerita tentang hal-hal yang perlu diperhatikan jika ingin memenangkan hibah. Tapi saya ingin menanyakan dulu Prof ya. Prof ini para pemerhati pinisi matematika, Prof Safi ini boleh dikata memenangkan hibah riset baik nasional maupun regional itu sudah biasa.
kira-kira Prof ya, kalau dosen meneliti baik memenangkan hibah maupun secara mandiri, apa yang bisa didapat, keuntungan apa gitu ya? Ya baik, jadi kalau prinsip saya secara pribadi memang buat roadmap penelitian, kemudian sikap seorang peneliti sebenarnya kita meneliti memberikan mencoba untuk mengeluarkan kemampuan kita, mencoba meramu penelitian kita, kemudian mencoba mempublikasikan apa yang kita dapatkan dari hasil penelitian itu, lebih kepada output ataupun hasil dari apa yang kita sudah dapatkan supaya orang kenal kita bahwa penelitian kita seperti ini. Di samping misalnya ya kalau dari sisi finansial tentu saja sangat membantu, tetapi kalau mungkin saya secara tim di tim penelitian kami itu selalu kita utamakan dulu adalah bagaimana jiwa dari seorang peneliti itu. Kalau belum cair dana kita talangi dulu. Bagaimana memberikan hasil atau kualitas terbaik dari apa yang kita teliti, lalu kita coba buat artikelnya untuk pertanggungjawaban, lalu dilempar untuk dikenal halayak ramai. Jadi kalau bicara tentang manfaat itu, alhamdulillah menurut saya sangat Bapak. Tapi yang paling penting kan Prof ya, reputasi akademik itu yang paling menaikkan rating perguruan tinggi juga ya. Membantu IKU perguruan tinggi, luaran-luaran itu mengangkat salah satu IKU misalnya bagi sumber daya dari dosennya yang aktif peneliti dan seterusnya. Jelas sangat berpengaruh dan sinkron dengan peneliti-peneliti yang ada di UNM. Saya kira Prof Safini juga bisa mencapai guru besarnya karena banyak meneliti kan. Ya, betul ya Prof ya. Iya. Insya Allah mudah-mudahan saya juga bisa mengikuti jejaknya Prof gitu ya. Ya. Baik Prof, istilahnya kita itu adalah kita dapat poin kredit ya untuk bisa mencapai reputasi akademik. Kita juga bisa dapat koinnya gitu Prof ya. Tapi koinnya itu efek pasti otomatis insya Allah akan mengikut dengan sendirinya. Tadi kita singgung Prof bagaimana strategi memenangkan hibah untuk riset penelitian dosen itu. Kunci kira-kira apa yang menjadi kendala selama ini? Mungkin banyak dosen sudah mengajukan proposal tapi tidak juga lolos pendanaan. Kira-kira apa masalahnya Prof? Yang paling terbesar saja Prof, kira-kira apa itu ya? Ya baik, jadi bagi seorang akademisi, bagi seorang dosen menurut saya kalau sudah terbentuk jejak rekam topik penelitiannya itu insya Allah semua dosen menurut saya berkualitas. Jadi bisa mengajukan penelitian untuk didanai DRPM. Cuman memang terkadang ada hal-hal kecil yang membuat tidak lolos dan ini yang kadang-kadang terluput dari kita. Kendala itu adalah mungkin karena kesibukan sehingga lupa mengupgrade, terutama yang berkaitan dengan penelitian yang didanai DRPM. Contohnya adalah tidak melakukan upgrade untuk sintanya. Salah satu indikator, bahkan banyak sekali ada satu indikator jejak rekam yang menjadi penentu dari lolos tidaknya pendanaan DRPM itu. Nah, di jejak rekam ini ada beberapa poin-poin seperti kalau penelitian dasar ada publikasi bereputasi, ada buku, kemudian ada jurnal terakreditasi Sinta, proceeding, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita tidak melakukan upgrade, masih terdata, data yang lama kita yang terbaca, otomatis nilai-nilai di indikator itu akan rendah. Nah, ini sangat berpengaruh. Kemudian di penelitian terapan ada tambahan seperti haki ataupun paten sederhana. Kalau tidak di-upgrade, buku misalnya tidak di-upgrade di Sinta, itu kan nilainya pasti nol. Nah, padahal kalau misalnya ada, kita punya, tetapi hanya karena tidak di-upgrade kan rugi sekali. Jadi itu menurut saya trik untuk mengatasi supaya jejak rekam kita tinggi. Lalu ketika masuk di substansi, insya Allah saya yakin dengan mengikuti panduan yang ada, kita mengikuti indikator apa yang diminta untuk mendapatkan poin tinggi, insya Allah penelitian kita akan lolos pendanaan. Sebenarnya sederhana sekali triknya. Jangan melakukan kesalahan administrasi, upgrade Sintanya, dicocokkan Google Scholar, kemudian Sinta kampus perguruan tinggi, dan Sinta yang ada di Simlitapmas. Kalau ketiga-tiganya sudah tersinkronisasi, sudah terupdate, nanti akan membuat jejak rekam kita atau penilaian indikator jejak rekam akan semakin tinggi. Dan tinggal diperbaiki kualitas konten dari topik atau proposal yang kita angkat. Baik. Saya catat ada 3 poin ya teman-teman dari akademisi ini ya untuk memenangkan hibah riset. Yang pertama, jangan lupa upgrade Sintanya yang akan tersinkron dengan Simlitapmas. Dan yang kedua adalah jangan sampai melalaikan syarat administrasi. Itu penting karena akan ada penilaian-penilaian di Prof ya terhadap usulannya. Dan yang ketiga adalah
kontennya juga tentu harus sesuai dengan isi panduan yang diharapkan. Baik Prof. Nah, dosen itu kan seharusnya juga Prof ya, risetnya itu harus menular ke masyarakat, khususnya masyarakat di kalangan umum, khususnya di guru-guru misalnya. Kira-kira mungkinkah dosen ini bisa mengajak para guru di masyarakat sana, di masyarakat pendidikan untuk sama-sama melakukan riset secara bersama? Ya. Oh, ya. Jadi bisa sekali sebetulnya, meskipun sejauh ini kalau di Simlitapmas itu ada RPM belum ada bagian untuk itu, tetapi dampak atau output dari penelitian itu bisa dialihkan menjadi pengabdian masyarakat yang melibatkan misalnya guru sebagai mitra. Tetapi kalau misalnya mau berkolaborasi penelitian secara bersama dengan guru, itu juga bisa dilakukan meskipun skimnya bukan di Simlitapmas. Jadi di negara kita ini, di Indonesia, sangat banyak ruang untuk kita mengajukan proposal yang dibiayai tentu saja, seperti misalnya RISPRO. RISPRO sebentar lagi akan dibuka bulan Februari, dan memang menganjurkan anggota peneliti itu ada dari kalangan mitra, seperti guru, dari dinas pendidikan, dan bisa juga dengan penelitian yang didanai oleh BRIN. Jadi cukup banyak menurut saya media ataupun ruang untuk disediakan. Oke, jadi masyarakat guru, saya kira kesempatan ini harus benar-benar dimanfaatkan ya untuk mengembangkan potensi kompetensi diri untuk meneliti. Nah, selama ini kan mungkin guru kita animo untuk membuat penelitian itu tidak begitu besar, mengingat mereka bingung sebenarnya mereka mau belajar di mana, atau mau diajari, mau dibimbing oleh siapa. Nah, oleh karena itu barangkali seharusnya guru itu atau pihak sekolah ini mengambil tindakan atau program seperti apa itu Prof, supaya animo guru-guru ini bisa meningkat dalam hal riset. Ya. Jadi sekali lagi kuncinya sebenarnya adalah berkolaborasi dengan dosen, mengajak dosen-dosen dari pendidikan tentu saja ke sekolahnya, melihat, karena selama ini kan ada istilahnya PTK misalnya. Nah, sementara salah satu syarat bagi guru-guru kita untuk ke jenjang yang lebih tinggi pangkatnya itu kan memerlukan artikel-artikel yang harus dipublikasi sebagai persyaratan pangkat yang lebih tinggi. Jadi menurut saya sudah saatnya kita membuka diri para guru untuk mengajak akademisi, dosen-dosen kita berkolaborasi penelitian, misalnya pertama dengan melakukan sosialisasi, memanggil dosen untuk datang ke dinas, difasilitasi oleh dinas misalnya, lalu ada kayak sosialisasi begitu, ditindaklanjuti atau di follow up dengan melakukan kolaborasi penelitian bersama. Jadi teman-teman guru sekalian, kita harus senantiasa memang berkembang dengan baik, banyak melakukan riset. Guru tidak juga hanya sebatas mengajar, tetapi juga bisa mengembangkan riset penelitian. Dan saya kira masyarakat kampus bisa senantiasa diajak bekerja sama atau berkolaborasi untuk melakukan penelitian. Yang terakhir Prof ya, kira-kira nih bagaimana pandangan Prof ke depannya ini ya, dari kalangan mahasiswa atau dosen atau guru, apa kemungkinan atau peluang-peluang ini riset ini bisa berkembang dengan baik dan bisa meraih banyak reputasi, banyak keuntungan dari situ. Kira-kira bagaimana gambaran Prof kira-kira ke depannya? Iya. Jadi untuk mahasiswa mungkin adalah mencoba untuk mempelajari kira-kira penelitian, topik penelitian dosen-dosen kita itu di bagian mana, lalu merasa cocok di bidang apa, kita coba untuk dekati dosen. Jadi jadikan dosen sebagai teman dalam tanda kutip, bahwa tetap ada batas-batas etika yang harus dijalankan, tetapi mari kita berkolaborasi bersama meneliti bagi dosen dengan mahasiswa, tentu saja dengan berbagai ruang yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian guru ya sama tadi dengan mengajak misalnya akademisi untuk dibantu oleh MGMP misalnya atau dinas untuk berkolaborasi penelitian. Nah, bagi dosen sendiri mungkin ketika misalnya kita mau menangkan riset-riset yang dilemparkan oleh pemerintah, mungkin yang harus diperhatikan adalah apa yang update saat itu. Ya, jadi contoh misalnya ketika lagi tren nih COVID, jadi kita ambil hikmahnya. COVID itu adalah pandemi, tetapi kita sebagai akademisi mencoba melihat sisi baiknya, meskipun tinggal di rumah, kita coba bikin proposal yang berkaitan dengan COVID-19. Jadi mengambil sisi-sisi positif dari apa yang terjadi.
teknologi ditingkatkan, penelitian kita diupdate, insya Allah kita akan terus jalan dalam sisi riset. Saya kira seperti itu. Oke, luar biasa Prof ya. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya mau mengatakan bahwa biasa kita mengatakan bahwa dengan membaca maka dunia ini akan terbuka. Nah, kali ini saya tambahkan bahwa dengan meneliti maka dunia ini menjadi berbunga-bunga. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Sehat selalu. Insya Allah pada kesempatan lain kita bisa bincang-bincang lebih banyak lagi, terutama pada konten-konten risetnya Prof yang insya Allah bisa berguna bagi masyarakat. Ya. Oke sahabat Finisi Matematika, demikian perbincangan kita pada sore hari ini. Insya Allah semuanya akan menjadi bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Semoga memotivasi dan minat kita untuk melakukan riset, baik riset mandiri maupun riset yang hibah, bisa kita hidupkan bersama di lingkungan kita masing-masing. Demikian perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Prof. Mudah-mudahan bisa dilihat oleh masyarakat luar.